Baik, kita lanjutkan. Duel kandidat. Saya ingin memulai ini dengan, kita lihat dulu hasil polling SMS. Ini bersaing ketat. Ternyata setelah sekian lama kita lihat dulu. Di belakang masih unggul sebenarnya Effendi Simbolon ya, di angka 50. Satya 11,8, Kurtubi 11,12, Didi Rabini 12,72, dan Joni Allen 14,39. Oke. Masih ada waktu, kita lanjutkan. Effendi itu udah pakai lagi dari sana. Bagaimana? Yang itu aja udah. Iya. Nanti protesnya belakangan. Kita lanjutkan dulu duelnya. Sekarang saya tanya, Pak Said Didu, soal korupsi misalnya, begitu ya, di di lembaga-lembaga negara. Kita tahu terakhir SKK Migas dan lain sebagainya. Orang banyak bilang soal lifting minyak itu berapa, cost productionnya berapa dan lain sebagainya, nggak pernah tahu, dan buntu lah di situ. Kita bicara tentang hal yang telanjang di masyarakat saja lah gitu. Bagaimana kita tahu terakhir KPK memeriksa lagi sejumlah anggota DPR yang diduga menerima suap katanya gitu. Ini masih dalam proses. Anda mengetahui tentang itu? Begini sebenarnya. Jadi uang itu ada di eksekutif. Uang ada di eksekutif. Jadi kalau eksekutifnya nggak mau dirayu, itu tidak pernah terjadi korupsi. Nah, orang yang mau dirayu adalah hanya orang yang mencintai dan menikmati jabatan, yang biasanya mau dirayu. Karena takut kehilangan. Menikmati uang juga kan? Nah, karena takut kehilangan akhirnya mau dirayu lah. Saya berteman dengan teman-teman semua, berdebat sampai subuh nggak apa-apa. Jangan capek kita. Enggak, bukan maksud saya. Okay. Ada orang nggak mau berdebat. Dia maunya gimana ketemu di belakang. Jangan, kita beradu argumentasi. Dan teman-teman juga oke aja kok. Saya dengan Joni Allen bisa sampai jam 4 subuh. Kita berdebat. Dalam belakang juga nggak Joni Allen? Bung Didi Rabini, saya bisa sampai 24 jam sama beliau. Bung Satya, biasa. Nah, yang selalu masalah adalah ada orang yang mencari jalan pintas. Jalan pintas seakan-akan kalau orang diajak debat, maunya yang lain, maunya amplop, padahal belum tentu itu, belum tentu. Nah, tapi budaya amplop itu masih ya, atau gimana? Saya nggak tahu, karena saya kalau ditanya dulu ada uang nggak, sebenarnya ada isi dompet saya, bagi 2 dong, selesai. Jadi, Mas begini, sebenarnya itu yang di DPR itu recehan saja. Ya recehan aja segitu nangis kita Pak. Tapi tetap salah ya. Saya setuju Saudara Refrison Basweer bahwa dalam kapitalisme yang hidup di dunia energi ini, itu ada kekuasaan yang sangat besar yang bisa banyak mengalahkan pemerintah, penguasa dan seterusnya. Undang-undang Minerba tadi sudah disampaikan, penyeludupan pasal mau diimplementasikan renegosiasi dan Freeport gagal. Itu semuanya adalah kekuatan kekuasaan yang besar, sehingga saya tidak percaya kepada Bung Effendi Simbolon bahwa kedaulatan itu akan tercapai. Pada kenyataannya di lapangan tidak bisa. Bahkan saya malah ingin tanya, kalau PDIP berkuasa apakah bisa memegang? Sebab pada waktu berkuasa dulu itu tangguh dijual $3,3, padahal harga berapa? $3,35 per MMBtu. Padahal harga di pasar sekarang 18. Harga dari gas kita itu di pasar 18, dijual hanya dalam $3,3. 18 sekarang. Dulu zaman karena lobby kuat. Oke. Bagaimana itu harus direnegosiasi. Ini perlu diluruskan ya, karena kita harus proporsional mengkritisi soal tangguh. Itu sudah kita jelaskan sejelas-jelasnya, bahkan baik. Sudah bosan menjelaskannya. Ya? Sudah bosan menjelaskannya bahkan. Sudah bosan. Udah. Karena ketika itu harga tidak ada yang setinggi itu. Tidak ada, bahkan produsen seperti Australia saja pun $3,35. Ya, dan di dalam kontraknya selalu ada celah untuk dilakukan renegosiasi harga. Nah, kepada pemerintahan yang sekarang silakan melakukan renegosiasi harga. Bahkan mensuspend pun, menterminate juga silakan. Jadi itu ketika tangguh itu betul-betul sebuah riwayat yang paling baik. Ya, yang the best. Kesalahan besar daripada LJ Tangguh ini adalah formula harga jualnya yang salah, di mana harga
gas LNG ke Cina itu dipatok pada harga minyak tertentu. Itu yang salah. Padahal kita punya pengalaman menjual gas badak ke Jepang di mana patokan harga minyaknya tidak dibatasi. Ya, akibatnya ada pembelinya Pak, seperti model badak. Tadi Pak Effendi, kita sudah kasih toleransi kepada pembeli Cina ini lewat mengurangi besaran selupnya. Itu lebih dari cukup. Yang bodohnya kita adalah mengapa mau mematok pada angka tertentu. Saya tidak menyalahkan PDIP, Bu Presiden ya. Ini harus minta pertanggungjawaban pejabat teknisnya. Pejabat teknis harus diminta pertanggungjawab. Kesalahannya di situ. Sekarang kita tidak memberikan masukan kepada Ibu Presiden. Saya cenderung mengatakan bahwa ini adalah perubahan daripada situasi perdagangan LNG. Ya, pada waktu LNG ke Cina itu dilakukan, itu kita tender. Lantas di saat tender itu ada yang namanya buyer's market, ya di mana pembeli adalah raja saat itu. Berbeda dengan Bontang yang seller market, penjual adalah raja. Jadi ada satu perubahan yang demikian. Nah, pertanyaannya adalah pada waktu Indonesia melakukan penjualan daripada LNG Tangguh di saat buyer's market, ya resikonya begini. Ya, saya potong sampai di situ. Bercerita tentang berbagai itu salah satu permasalahan. Cuman yang ingin saya tanyakan, di saat carut-marutnya permasalahan kita tentang migas, ternyata korupsi, kolusi, dan nepotisme itu juga masih terus saja menjamur. Salah satunya kemudian tidak terhindarkan juga dari anggota DPR. Saya mau tanya dulu Bung Iksan deh. Satu menit, topiknya itu kan kedaulatan energi. Oke. Karena itu pemerintah berkuasa yang lalu sekarang jadi pelajaran. Ya oke. Saya tanya dulu deh, silakan. Soal KKN-nya ini di migas ini. Pertama kita ngelihat secara korupsi itu di dalam sektor migas. Itu saya sebut sebagai sistemik dia mulai dari input sampai pada output sampai bahkan pergi ke pasar tuh ada korupsinya. Dari mulai persoalan tadi yang Effendi bilang soal PP, bagaimana cost recovery tunda-tunda. Lalu kemudian implementasi tentang cost recovery, penentuan wilayah kerja, penentuan anggaran, itu sudah bicara soal korupsi di situ posisinya. Sampai akhirnya nanti begitu diproduksi dalam rangka masuk ke dalam negeri DMO dan kemudian dilepas keluar. Dan itu biasanya disebut di kalangan perminyakan sebagai trading, perdagangan. Itu juga terjadi, sehingga muncul kasus Rudy Rubiandini. Bahkan dalam rangka di derivatif produknya, di derivatif utilitiesnya. Misalnya katakan seperti kasus yang sekarang terjadi di KPK. Bagaimana penggunaan sumur dalam di Makassar. Itu ikut tendernya saja sudah menggunakan kekuasaan. Dan itu di dalamnya sudah ada korupsi, sehingga beberapa pihak menyatakan itu jagoan gua, ini bukan jagoan gua. Itu keluar kalimat-kalimat kayak gitu. Dan itu terekam semua dengan baik oleh KPK. Nah, artinya saya ingin mengatakan begini. Selama lagi-lagi akhirnya kedaulatan energi itu bisa tegak tergantung pada kepemimpinan nasional. Mau nggak dia mencontohkan bahwa di dalam tubuhnya, saya mau bicara di DPR. Di DPR tuh itu bisa. Tadi saya tidak bilang kalau memang mau berdebat silakan berdebat. Tapi kalau kemudian akhirnya DPR menekan memaksa, apa urusannya minta THR? Apa urusan minta THR? Itu bener gak sih minta THR gitu Bapak? Itu. Saya ingin mengatakan sama Anda, benar atau tidak benar, itu kata kuncinya adalah tapping dari KPK terhadap pembicaraan itu. Dan itu muncul dalam BAP. Masih berproses sih, sekarang masih berproses. Muncul dalam BAP. Jadi akhirnya tidak perlu dikonfirmasi ke mereka karena sudah keluar. Ya saya juga usaha namanya. Oh baik. Saya ingin mengatakan begini. Saya ingin membuktikan pada Bapak sekalian bahwa sesungguhnya ketika energi itu, sektor migas itu sistemik dikorupsi, maka kembali ke dalam sistem kapitalis, memperbesar asimetrik dalam rangka capital accumulation, dalam rangka akumulasi modal. Muncul pendapat-pendapat Bapak ini sehingga kita tidak bisa tegak diri kita menghadapi kekuatan modal. Maka tidak terjadi pasal 33 ayat 1 disusun, artinya tergantung pada kekuatan modal. Oke, kita berpikir dulu segmen ini, kita akan lanjutkan segmen selanjutnya, tetaplah bersama kami.